Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana transisi dari program B35 ke B40 yang dilaksanakan pada 1 Januari 2025 dan mendorong potensi peningkatan permintaan CPO secara signifikan. Sebelumnya perkenalkan saya Vicky Irawan bersama dengan kedua rekan saya Ayuning Tias dan Bani Ardiansyah dan dibimbing langsung oleh Bapak Nur Arifin Adin Budiartanto SCMBA. Meskipun prospek tersebut dapat menjadi katalis positif bagi pendapatan TBLA, hasil analisis kami menggunakan pendekatan free cash flow to firm justru melihat valuasi yang overvalue, sehingga kami merekomendasikan sell dengan target harga 607 per lembar saham, mencerminkan potensi penurunan downside sebesar 29% dari harga saat ini, Rp860 per 30 Juli 2025. PT Tunas Baru Lampung Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten TBLA pada 14 Februari 2000. TBLA adalah perusahaan agribisnis yang beroperasi di sektor gula, biodiesel, dan produk turunan sawit. Saat ini TBLA dipimpin oleh Presiden Direktur Widarto dan tercatat mempekerjakan kurang lebih 3.404 tenaga kerja tetap pada tahun 2024. Dari sisi pasar, kapitalisasi TBLA mencapai 5,27 triliun rupiah. Mayoritas saham TBLA dimiliki oleh PT Budi Delta Swakarya dan PT Sungai Budi dengan total kepemilikan hampir 60%, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik dan pihak lainnya. Berdasarkan kontribusinya, produk berbasis gula dan biodiesel ini menjadi penyumbang pendapatan terbesar perusahaan. Pada tahun 2022 hingga 2024, komposisi penjualan lokal TBLA menunjukkan kenaikan sebesar 18%, menegaskan industri ini sangat dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri. Di sisi lain, keunggulan geografis berupa lokasi pabrik yang hanya kurang lebih 5 menit dari Pelabuhan Panjang memberikan efisiensi distribusi dan mendukung kesiapan ekspor di masa mendatang. Penerapan EU Deforestation Regulation atau EUDR secara tegas melarang impor minyak sawit ke Uni Eropa yang berasal dari lahan terdeforestasi setelah 31 Desember 2020. Regulasi ini juga mewajibkan bukti geolokasi dan uji tuntas rantai pasok. Hal ini menjadi tantangan bagi TBLA karena lahan produksinya tersebar di Sumatera dan Kalimantan, dua wilayah dengan tingkat deforestasi historis tertinggi di Indonesia. Subsektor perkebunan menunjukkan tren pertumbuhan PDB yang konsisten dan positif dengan akumulasi kenaikan sekitar 37,9% selama periode 2021 hingga 2024. Secara tahunan pertumbuhan tercatat sebesar 10,1% pada 2022, 10,3% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 13,7% pada 2024, mencerminkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Di sisi lain, peta sebaran produksi sawit 2020 hingga 2024 mengindikasikan bahwa Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah dominan dalam produksi kelapa sawit, sekaligus menjadi lokasi utama lahan operasional TBLA. Perkembangan nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan kelapa sawit Indonesia pada periode 2014 hingga 2023 menunjukkan bahwa nilai ekspor secara konsisten melampaui impor, mencerminkan surplus perdagangan yang stabil sepanjang periode tersebut. Sementara itu, peta perluasan tebu tahun 2023 menunjukkan ekspansi signifikan area tanaman tebu, terutama di wilayah Jawa dan Sulawesi. Namun peningkatan luas tanam tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil produksi, karena data produksi gula justru menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Defisit gula nasional di atas 3 juta ton membuka peluang substitusi impor yang direspon TBLA dengan menaikkan produksi 10,6% menjadi 260.000 ton pada 2024. Namun, margin tertekan akibat Permendag 018 2024 yang menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita 15.700 per liter, menekan profitabilitas segmen minyak goreng. Sebaliknya, kebijakan ekspor justru menguntungkan kewajiban distribusi domestik sebelum ekspor CPO sesuai Permendag 030 2022 direspon TBLA melalui hilirisasi dan distribusi yang solid. Perusahaan juga mengamankan kontrak biodiesel sebesar 808.000 kiloliter. Permintaan jangka panjang untuk produk fast moving consumer goods berbasis sawit seperti minyak goreng, margarin, dan sabun tetap stabil dan bersifat defensif. Ini menjadi fondasi kuat bagi dominasi TBLA di pasar domestik. Secara kinerja, TBLA mencatat EBITDA margin 18%, unggul atas SIM dan Wilmar. Namun dari sisi keberlanjutan, TBLA masih tertinggal. Hanya 75% area kebun yang tersertifikasi ISPOT tanpa sertifikasi RSPO maupun ISCC, yang berpotensi membatasi akses ke pasar ekspor dengan standar ISJ yang ketat. Margin laba kotor TBLA terus menurun dari tahun 2022 sebesar 24% menjadi 17% pada tahun 2024. Ini mengindikasikan tekanan pada biaya pokok penjualan atau ketidakmampuan perusahaan untuk mengalihkan beban biaya ke konsumen. Sementara itu, margin laba bersih stagnan di level 4%, mencerminkan lemahnya pertumbuhan profitabilitas bersih di tengah ekspansi. Rasio lancar melemah menjadi 130%, turun dari 138%. Net
debt to equity melonjak ke 160,5% dengan hampir 70% aset dibiayai utang. Rasio debt to asset yang tinggi ini mempercepat fleksibilitas. ROA turun ke 2,5% jauh di bawah capaian 2022. Ekspansi aset terutama di segmen hilir belum menghasilkan kontribusi laba yang signifikan, menandakan utilisasi belum optimal. ROE naik tipis menjadi 8,3%, namun masih jauh dari level historis 11,7%, menunjukkan pengembalian atas modal belum maksimal. Secara relatif, TBLA tetap unggul dalam hal profitabilitas. Dengan EBITDA margin 18%, TBLA konsisten mengungguli pesaing seperti CK, Smart, dan JAR dalam periode 2020 hingga 2024. Namun margin ini telah terkikis 5,2% dari puncaknya di 2020, mencerminkan tekanan biaya, efisiensi yang menurun, serta kompleksitas operasional akibat ekspansi dan tantangan agribisnis. Analisis ini menggunakan pendekatan gabungan antara discounted cash flow dan valuasi relatif untuk menilai saham TBLA dengan asumsi pertumbuhan terminal 4,9% dan WACC 13,14%. Diperoleh nilai ekuitas sebesar 3,66 triliun rupiah atau Rp607 per lembar saham, mencerminkan potensi penurunan 29% dari harga pasar 860 per 30 Juli 2025, sehingga TBLA dinilai overvalue. WACC yang tinggi didorong oleh biaya utang yang besar, sedangkan cost of equity sebesar 8,44% dihitung melalui CAPM dengan risk free rate 5,5%, equity risk premium 2,37%, beta 1,24. Struktur modal TBLA tergolong agresif dengan debt to equity ratio 182,57%, tertinggi di antara perusahaan sejenis. Saham TBLA tidak mencerminkan risiko-risiko fundamental yang cukup besar. Perusahaan sangat bergantung pada pasar domestik, hingga 93% dari pendapatan, rentang terhadap kebijakan pemerintah, DMO dan HET yang menekan margin, dan memiliki struktur modal lemah dengan net debt to equity 160%, sekitar 70% aset dibiayai oleh hutang, dan meningkatkan risiko suku bunga. TBLA juga belum memenuhi standar ESG global, sehingga membatasi akses ke investor institusi. Risiko dinilai lebih besar daripada potensi upside. TBLA menghadapi dua risiko utama, ketertinggalan standar ESG dan struktur utang yang agresif. TBLA belum memiliki sertifikasi RSPO atau ISCC yang diakui global, tidak mengikuti standar pelaporan TCFD atau GRI, serta tidak mengungkapkan emisi karbon secara kuantitatif. Dari sisi keuangan, rasio utang bersih terhadap keekuitas mencapai 160,5% di tahun 2024, menunjukkan struktur modal yang rapuh di tengah suku bunga tinggi yang sempat menyentuh 6,25%. Kondisi ini memperbesar beban bunga dan menekan profitabilitas. PT Tunas Baru Lampung Tbk menerapkan tata kelola perusahaan yang solid dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Struktur kepemilikan saham menunjukkan dominasi oleh dua entitas utama, yaitu PT Budi Delta Swakarya dan PT Sungai Budi, yang secara kolektif menguasai hampir 60% saham. Sementara itu, masyarakat umum memiliki sekitar 40% saham, mencerminkan partisipasi pasar yang cukup luas. Dari sisi investor, kepemilikan didominasi oleh individu lokal, sedangkan institusi asing dan lokal memiliki porsi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran investor institusi masih terbatas dalam struktur kepemilikan saham TBLA. Dengan mempertimbangkan prospek jangka pendek dari peningkatan permintaan CPO akibat transisi ke B40 serta valuasi berbasis free cash flow to firm yang menunjukkan potensi penurunan nilai saham, kami melihat bahwa saham TBLA saat ini tidak mencerminkan nilai wajarnya. Oleh karena itu, investor disarankan untuk melakukan aksi sell hingga harga mendekati target fundamental sebesar 607 per lembar saham.